Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan baik. Nah, oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal yang saya telah berikan kepada murid-murid saya, dan di video ini akan kita bahas tiap soalnya satu persatu. Oke, kita mulai saja, mulai dari nomor 1 sekarang ya. Nah, di sini untuk nomor 1 ada gambar seperti itu ya. Ada besi yang dialiri listrik akan memiliki gaya magnet. Pembuatan magnet dengan cara tersebut itu dinamakan apa ya? Bisa kalian tebak apa ya? Di situ yang jelas jawabannya adalah elektromagnet. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, nah di sini ada kereta, titik-titik merupakan contoh penerapan gaya magnet. Nah, apa itu di situ? Kereta yang dapat mencapai kecepatan yang tinggi di atas 200 km per jam itu adalah maglev. Maglev ya, jawabannya yang itu, maglev. Kemudian di pertanyaan nomor 3 hitungan. Oke, saya siapkan coret-coretannya. Oke, kita lihat dulu. Sebuah kawat berbentuk lingkaran. Oke, kawat lingkaran berbentuk terdiri dari atas 20 lilitan dan jari-jari lingkaran 10 cm. Agar induksi magnetik di pusat lingkaran sama dengan 4pi kali 10⁻³ Tesla, maka besar arus listrik yang mengalir adalah 1, 5, 10, 20, 100 ya. Kita nggak peduli jawabannya dulu, yang penting akan kita hitung. Nah, hitungannya seperti ini. Jadi di sini yang diketahui adalah N, R, yang di sini saya nyatakan sebagai meter ya, 10 pangkat minus 1 meter, kemudian B-nya 4pi kali 10⁻³ Tesla. Nah, yang ditanyakan I. Nah, kemudian kita ingat perumusan kawat lingkar untuk ini ada karena berjumlah ya, ada jumlahnya 20 lilitan sehingga di sini ada tambahan N. Aslinya kalau untuk 1 lilitan ya, itu B kan sama dengan μ0I per 2R, dimana R adalah jari-jari lingkaran. Nah, karena di sini ada 20 lilitan, jadi ada tambahan N tersebut. Nah, kita masukkan angkanya di situ, ada 4pi kali 10⁻³ ya kan, minus 3 Tesla, kemudian μ0-nya adalah 4pi kali 10⁻⁷ tuh yang warna biru kelihatan ya. Kemudian I yang kita tanyakan, kemudian N-nya 20, kemudian 2R 2 kali 10⁻⁻1. Dan di sini kita coret 2 sama 20, ini sisa 10, 10⁻³ sama 10⁻⁷, di sini sisa pangkat minus 4. 4pi kita coret. Nah, sehingga di sini yang ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan itu sisa berapa di situ? Ini ada I, ini 10⁻⁴, di sini ada 10, ini 10⁻⁴, saya pindah ruas ke atas, pindah bagi ke, ya pindah ke atas, jadi 10⁻⁴, nggak saya tulis satunya di situ. Ini kita hitung 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁴, hasilnya ada 10⁻², sehingga kali I ya, sehingga di ruas kanan ada 10⁻²I, kita pindah ruas 10⁻²-nya ke ruas kiri jadi 10⁻² sama dengan I. Dari situ I-nya adalah 100. Nah, sehingga dari situ jawabannya adalah yang 100 ampere. Kemudian nomor 4. Ini ada 2 buah kawat lurus yang sangat panjang diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak R. Jika kawat itu masing-masing dialiri arus listrik. Oke. Ini reaksi antara 2 buah kawat yang berarus. Ada 2 patokan di situ untuk arus yang searah ya. Misalkan arah arusnya ke atas, nah berarti dia akan tarik menarik. Tapi kalau arusnya berlawanan, dia akan tolak menolak. Jadi di sini pembahasannya akan seperti ini. Nah, di sini nomor 4. Nih.
arusnya sama, dia akan saling tarik menarik. Nah, seperti itulah. Ini yang berlawanan nggak saya tampilkan di sini. Kemudian kita ke pertanyaan nomor 5. Nah, pada sebuah bidang data di antara dua buah kutub magnet U dan S ditempatkan sebuah kawat berarus I. Oke, kawat tersebut akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya. Nah, arahnya kemana kira-kira? Oke, kita analisis di sini. Lihat, kita punya 3 aturan ini ya. I, ya jempol I, kemudian si telunjuk B, kemudian si jari tengah itu F. Oke, arah arus ia ke atas. Kemudian arah arah medan magnetnya kemana di situ? Ya, ke sini ya. Ya arah ke atas. Pokoknya arah medan magnet itu dari U ke selatan. Berarti seperti ini. Nah, kemudian arah arah gaya Lorentz-nya kemana? Lihat. Jari tengah saya kelihatan enggak. Nah, berarti arahnya kemana? Arahnya nih. Arahnya adalah masuk ke bidang kertas, atau dia pakai simbol X. Nah, nih pembahasannya seperti ini. Jadi I ke atas, kemudian B-nya ke arah kanan ya. Dan F-nya adalah masuk, atau dengan metode yang seperti ini I, ini B, ini arah F-nya ya, telapak tangan saya F. Nah, oke, kita lihat lagi, I ke arah atas ya, I ke arah atas, kemudian B-nya arah kanan ya kan, B-nya arah kanan. Nah, F, itulah telapak tangan saya, kelihatan nggak dari arah Anda? Nggak kelihatan. Nah, berarti dia menuju ke bidang tulis, seperti itu. Di sini istilahnya masuk ke bidang kertas. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, tanda titik dan silang pada konsep induksi magnet itu menggambarkan arah. Nah, tanda titik berarti arahnya kemana? Arahnya adalah yang keluar bidang gambar. Oke ya, di situ arahnya ada yang berbidang gambar. Nah, lalu nomor 7. Oke, ini ada manakah arah gaya yang dialami kawat. Oke, I-nya sekarang ke, bisa pakai metode yang ini aja. I ke arah kanan. Oke, I ke arah kanan, kemudian B-nya ke arah kalian ya. Ini arah sana. Nah, berarti B-nya ke F-nya arah mana? Ini F ke arah bawah, atau pakai 3 jari juga sama. I, B, F. I ke kanan, B-nya ke arah Anda, F-nya nih ke bawah. Ya, semoga paham. Jadi sini F-nya arah ke bawah. Dan di sini sudah saya gambarkan di nomor 7 ini. Oke, kemudian kita ke nomor 8. Nah, kawat sejajar berarus sama, yaitu 2 ampere, berpisah pada jarak 10 cm, seperti pada gambar tersebut. Kuat medan magnet di titik P. Oke, kuat medan magnet di titik P. Berapakah itu dan arahnya ya? Oke. Pertama, untuk menentukan arah medan magnet, kita perlu gambar dulu arah medan magnetnya dulu di situ. Nah, di sini ada yang warna hijau dan warna orange atau jingga ya. Nah, di sini warna hijau itu akibat dari kawat yang pertama. Oke, caranya seperti ini. Kan pertama, arahnya ke atas, arusnya kita gunakan model ini, like ya. Ini jempol tempelkan arah arus ke atas. Nah, titik P-nya itu yang ingin kita tinju yang mana? Sebelah kanannya kawatnya. Sebelah kanan kawat itu di sini nih. Nih.
Ini aslinya muternya. Ini muter begini, gitu. Nah, pas di titik P sebelah kanannya persis. Nah, arahnya kemana di situ? Arahnya yaitu tanda silang. Di sebelah sininya kawat, tanda silang. Yaitulah BA. Ya, BA di situ. Arahnya dia tanda silang. Nah, kemudian terhadap kawat B sama, tapi sekarang di sini dia titik P-nya adalah di sebelah sini, di sebelah kiri, ya. Ini berarti arah arus ke atas, ya. Kemudian, nah ini B-nya di mana ini? B-nya di sini, ya, arah B-nya ke sini, di sini. Dia menuju arah Anda, yaitu tanda titik di situ. Oke, kita sebutnya di sini BA sama BB. Nah, setelah diketahui arahnya, barulah kita hitung. Yaitu BA sama dengan mu 0 I per 2 pi A, atau terserah simbolnya di sini A atau R. Yang jelas A ini adalah jarak dari titik ke kawat. Kalau di sini A, ya kawat A, berarti di situ R-nya ini AA. Tapi ketika di sini terhadap kawat B, ini A yang B. Nah, dari soal tersebut I-nya sudah ketahuan, ya. Mu-nya juga sudah tetapan, ya, kita tahu mu-nya adalah 4 pi kali 10⁻⁷, I-nya adalah 2 ampere, 2 pi AA. AA di situ sudah terlihat jelas, ya. AA, sebentar, ganti warna spidol lagi. Ini adalah AA. Nah, dan kemudian yang AB nah di situ. Sehingga AA adalah 2 cm, saya ubah ke meter, ya, di situ 2 kali 10⁻² ini. Sehingga kita coret-coret di situ, nih ada 4 pi, ini ada 4 pi juga, habis. Kemudian habisnya bukan 0, ya, 1. Sisa 2 di atas, 2 kali 10⁻⁵, ini min 7 tambah 2. Untuk yang B juga sama, mu 0 I per 2 pi AB. Di sini 8 yang saya coret, sama pi, ya, ini pi-nya di situ, jadi sisanya adalah setengah. Ini 10⁻⁵ Tesla. Nah, untuk resultan berarti kan belum selesai. Setelah kita lihat, cari angkanya sendiri-sendiri, kita resultankan dari arah. Oke, nah di sini saya mendahulukan BA. BA-nya adalah yang 2 kali 10⁻⁵. Kemudian BB, karena dia berlawanan arah, ya, yang satu silang, yang satu titik, sehingga di sini BB-nya adalah, saya tulisnya minus setengah kali 10⁻⁵. Sehingga kita jumlahkan 1/2 kali 10⁻⁵. Dan arahnya adalah silang, ikuti yang paling besar. Nah, paling besar di sini adalah yang ini, 2. Oke. Sehingga dari situ jawabannya adalah 1/2 kali 10⁻⁵ Tesla, yang jawabannya adalah masuk bidang. Oke, kita lihat. Nah, kemudian sekarang ke nomor 9. Ya, perhatikan gambar di samping. Jika kuat medan magnet di titik P besarnya adalah B, oke, ya, di sini adalah B, maka kuat medan magnet di titik Q berapa di situ? Oke, kita lihat, kita hitung. Nah, ingat tadi dari perumusan. Nah, ini saya pakai simbol R, ya, di sini nggak masalah. R adalah ini, ya, jarak dari titik ke kawat. Nah, dengan kata lain, dari situ bisa kita bandingkan bahwa B itu sebanding dengan 1/R. Ya, B sebanding dengan 1/R. Nah, berarti di situ ini bisa saya tulis perbandingannya antara BP dengan BQ. Sehingga sini 1/RP,
di sini 1/R ki, sehingga jadi seperti ini. Ini kita sederhanakan yang ruas kanan jadi seperti ini. Jadi BP per BQ sama dengan RQ per RP. Nah, BP tadi besarnya B, ya udah di sini saya tulis B. Kemudian BQ belum ketahuan karena yang ditanyakan medan magnet di titik Q ya. BQ-nya ini berarti di sini sama dengan RQ. R-nya ini 1 meter per yang RP-nya adalah ini 2 meter. Nah, sudah dari situ kita sederhanakan, kali silang 2B ini ya, 2-nya pindah ruas ke kiri jadi 2B, BQ-nya pindah ruas ke kanan jadi BQ, sehingga BQ sama dengan 2B. Ya, jadi jawabannya adalah 2B. Oke, kemanakah arah gaya magnetik pada kawat di gambar itu? Arah gaya magnet. Kita ulangi lagi. Oke, arah arus ke bawah, I, ya I. Terus B-nya kemana? B-nya adalah ke kanan, ya B ke kanan. Lalu F-nya kemana? Nih, jari tengah saya, atau pakai yang seperti ini, I, B, F. I-nya ke bawah, B-nya ke kanan, B-nya ke arah kalian. Ya, B-nya ke arah kalian. Berarti di situ artinya yang keluar bidang gambar. Ya, tadi udah terlihat. Nah, kemudian hitung-hitungan kembali di sini, tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat tersebut. Kawat 1 ya. Jika panjang kawat 1 meter. Oke. Nah, di sini ingat patokannya tadi antara kedua kawat, kalau arusnya sama saling tarik menarik, kalau berlawanan arah arusnya dia saling tolak menolak. Oke, kita tinjau dulu di sini F31. Berarti interaksi antara 1 dan 3. Gambarnya di kawat 1 ya. 1 arah arusnya ke atas, kemudian kawat 3 arusnya ke bawah. Nah, berarti si kawat 1 akan tertolak. Ya, berarti saling menjauh di sini. Jadi yang gambar warna orange itu F31 arahnya ke kiri. Lalu sekarang 1, 2, kawat 1 dan 2 maksudnya ya, arah kawat 1 ke atas, arah arus ke 2 ke atas. Nah, saling tarik menarik tadi dari patokan yang di awal tadi, yang 21, sehingga arahnya saling mendekati, arahnya ke kanan di situ. Nah, setelah itu kita hitung untuk masing-masingnya. U0, I1, I3, I1. Nah, untuk panjang kawatnya ada L ya di situ, per 2πA kalikan L. Mu0-nya adalah 4pi 7, I3-nya adalah 3, I1-nya adalah 1, L-nya 1, kemudian 2pi. Nah, jarak kawat 1 dan 3 berarti 1 sama 3 ya, 2 sama 1 yaitu 3. Ya, situ 3-nya kita coret ya di situ. Ini kita coret juga, sisa 2, jadi 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Kemudian F21 sama, I2-nya tinggal 2, I1-nya 1, L-nya 1, hanya yang membedakan situ 2. 1, 2. Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat minus 7. Ini coret-coretnya juga sama, ini 2pi. Nah, 2 tuh. 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, sehingga dari sini karena berlawanan arah, atau kalian boleh pakai resultan yang seperti ini. Jadi F31 kuadrat ditambah F21 kuadrat ditambah 2 F31 F21 sinus theta. Dimana kalau di sini tetanya 180 derajat karena dia berlawanan arah. Nah, cuma karena di sini ini kan cuma resultan, hasilnya tetap sama ntar. Resultannya 0. Tinggal jumlah di sini F1
Saya nulisnya karena kita mulai dari yang ke kanan dulu, yang positif. F21 nya ke kanan, F31 nya ke kiri. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya 0. Pakai ini pun akan juga sama nanti hasilnya. Cuma kalau pakai ini nggak tahuan arah, tapi kalau pakai ini ya kita analisis vektor ya dasarnya, jadi ada arahnya di situ. Arahnya cuma karena dia 0 ya nggak ketahuan, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil ya, sehingga nggak ada arah di situ. Oke, jadi jawabannya adalah 0 Newton. Oke, soal ke-12. Pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan dan kumparan sekunder mempunyai 1000 lilitan. Arus primernya 4 ampere, arus sekundernya adalah kita lakukan perhitungan. Nah, di sini ada NP tadi 1200, NS 1000, IP ya. Ini arus primer 4 ampere. Nah, yang ditanyakan IS. Kita punya perumusan seperti ini. VP per VS, NP per NS sama dengan IS per IP. Ataupun kalian boleh asal tahu perbandingannya ya. Ini boleh nulis dulu ini VS per VP juga boleh, NS per NP, dan sama dengan IP per IS. Ini juga boleh. Nah, saya pakai yang ini aja. Nah, yang ditanyakan IS dan perbandingan terhadap N ya. Ini saya tulis di situ. NS-nya, NP-nya 1200, NS 1000, IS per 4. Nah, ini nolnya saya coret. 12 sama 10 saya bagi 2, ini 6 per 5. Kemudian nah di sini IS-nya di ruas kanan, yang tinggal IS, sehingga 4-nya saya pindah ruas ke kiri, sehingga 6 kali 4 adalah 24 per 5. Hasilnya adalah 6,8 ampere. 4,8 ampere. Oke. Kita pertanyaan ke selanjutnya adalah yang ke-13. Nah, ciri dari trafo step up. Step up berarti dia memperbesar tegangan, outputnya lebih besar, VS-nya lebih besar. Ya udah, mana di situ? Kalau di sini primer lebih besar salah. Nah, lilitan primer lebih banyak salah ya. Karena tadi V berbanding lurus dengan N. Dari perumusan tadi di awal ya. V berbanding lurus dengan N, berarti ini pernyataan yang kedua salah. Nah, ini pernyataan ketiga, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Nah, ini benar. Sabar. Kemudian yang 14, sebuah trafo tegangan primer adalah 220, primernya itu ya 220 ya, primer 220, sekundernya 55, watt arus primer 0,5, watt arus sekunder 1,5. Oke, kita lakukan perhitungan. Kita punya eta sama dengan rumus dasar ini kan PS per PP ya. Kita bandingkan daya output sama daya inputnya. Rumus daya terus ini VS IS untuk yang sekunder, kemudian yang primernya adalah VP IP. Jadi kita masukkan bilangannya. VS-nya adalah 55, VP-nya adalah 220, terus IS-nya adalah 1,5. Di sini saya ubah jadi 3/2, sama saja ya. Nah, kemudian IP di situ adalah 0,5, saya ubah 1/2 di situ supaya lebih mudah perhitungannya. Nah, di sini duanya kan bisa saya coret tuh. Jadi 3. Nah, kemudian 55 sama 220 sama-sama dibagi 55. Jadi yang bawah sisa 4. Jadi sekarang tinggal 3/4, kita kalikan 100%. Nah, 3/4 kalian tahu 0,75 kalikan 100%. Nah, sehingga jawabannya seperti itu, 75%. Kita lihat jawabannya. Oke. Kemudian impedansi
dari frekuensi resonansi dari rangkaian RLC. Ya, L-nya segitu, C-nya segitu, dan R-nya segitu. Jawabannya gampang sekali di sini. Karena dia ya ada resonansi, berarti reaktansi induktif akan sama dengan reaktansi kapasitif, atau dari simbolnya XL sama dengan XC. Nah, dari situ ini saat resonansi XL sama dengan XC. Dari perumusan impedansi sendiri yang Z sama dengan akar R kuadrat plus XL dikurangi XT yang dikuadratkan. Nah, sisanya ini yang ruas kedua 0, sehingga sisanya akar R kuadrat, sehingga akan sama dengan R, yaitu 90 ohm. Nah, dari soal udah kelihatan 90. Jadi sebenarnya tanpa melakukan perhitungan pun di sini bisa. Oke, pertanyaan ke-16. Oke, lakukan perhitungan. Rangkaian resistor, induktor, kapasitor disusun seri. Resistansi R, reaktansi induktifnya XL segitu, impedansinya segitu. Yang ditanyakan nilai reaktansi kapasitif dari kapasitor. Oke, berarti di sini XC-nya. Mari kita lakukan perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan ini, kita punya perumusan ini ya, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, di sini tentu kita perlu sedikit triple Pythagoras, dimana kita perlu triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Dimana ini sisi panjangnya, ini dua sisi yang lainnya. Nah, Z kan ini hampir mirip kayak triple Pythagoras ya. Z berarti di situ dari soal ada 500, di sini saya pasang 500 Z-nya. Kemudian R kuadrat adalah 400. Nah, ini harus memenuhi, ternyata dalam kurung ini kan memenuhi ini kan 300 dikuadratkan, memenuhi ini triple Pythagoras 3, 4, 5 yang dikalikan dengan 100. Nah, berarti dari situ di sini XL min XC yang dikuadratkan sama dengan 300 kuadrat. Jadi kuadratnya saya hilangkan, jadi sisanya adalah XL min XC sama dengan 300, XL-nya 500, sehingga dari otak-atik aritmatika di situ XC-nya ketemu adalah 200. Ya, sedikit butuh triple Pythagoras, jadi jawabannya adalah 200 ohm. Oke, tinggal 2 soal lagi yang akan kita bahas. Semoga paham ya. Yang kemudian nomor 17, nilai impedansi rangkaian di bawah ini adalah 100 ohm. Besarnya tegangan listrik pada ujung-ujung resistor. Oke, kita bahas. Yang ditanyakan VR, berarti kan ujung-ujung resistor. Oke, dari sini di soal hanya diketahui Vmax. Ini anggapannya Vmax lah, 200 volt. Nah, untuk yang di resistor itu seperti ini, VR sama dengan IM per R. IM-nya adalah Imax, ataupun kalau yang diketahui efektif ya efektif, boleh. Nah, dari sini R-nya sudah ada. Yang ditanya adalah VR. IM-nya belum ada. Nah, IM di sini kita mencarinya dari seperti ini. Dari hukum Ohm untuk total rangkaian. Pakai impedansi ya tentunya, di sini Vm sama dengan IM kalikan Z. Nah, Vm-nya sudah ada 200, IM-nya belum ketahuan karena IM digunakan untuk mencari yang ini. Nah, Z-nya adalah ini tadi kan, ini impedansi berarti 100. Nah, sehingga dari situ kita peroleh IM adalah 200 per 100, sehingga IM-nya adalah 2 ampere. Masukkan ke persamaan yang ini, VR sama dengan IM per R, kali R, sehingga VR sama dengan 2 kali 40. Jawabannya adalah 80 volt. Oke. Dan soal terakhir, walaupun di situ tertera 25, ada beberapa survei juga. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas
Oke. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitude ya, tegangan segitu. Berarti ini Vm, Vmax, dan frekuensi sudut adalah, wah, mohon maaf ini pernyataannya salah ya. Frekuensi biasa. Kalau frekuensi sudut seharusnya radian per second. Ini frekuensi biasa 25, mengalir melalui hambatan R segitu, kapasitornya segitu. Oke, yang disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor. Oke, kita lakukan perhitungan. Kita coret-coret di sini. Ya, mohon maaf ada sedikit salah penulisan soal ya. Tapi yang dijelaskan karena satuannya Hertz, berarti dia frekuensi biasa. Nah, oke. Kita tujuannya adalah mencari kuat arus. Nah, ini I. I diperoleh dari perumusan ini. V sama dengan I kali Z. Nah, dari situ mana yang sudah diketahui? Hanya V saja. Ya, V-nya sudah ada di situ. 200. Z-nya belum ada. Berarti dari situ kita nyari Z dulu. Nah, ini jalan berpikirnya seperti itu. Z-nya. Z-nya adalah perumusannya R kuadrat plus XL min XC kuadrat yang diakarkan. Oke, dari pernyataan itu nggak ada XL, berarti XL sama dengan 0. Kemudian XC, oh kok nggak ada? XC-nya perlu kita cari ternyata. Nah, jalan berpikirnya tuh begitulah, muter-muternya, semoga paham. XC itu sama dengan 1/omega kali C. Omeganya adalah 2πf. Nah, sehingga dari situ kita bisa nyari XC 1/2pi kali F-nya adalah 25 Hz di situ. Kemudian C-nya adalah nih 100/pi mikrofarad. Mikro ya. Mikro adalah sini 10⁻⁻⁶. Oke. Nah, di situ pi-nya saya coret. Kemudian 2 kali 25 adalah 50. Ini aslinya 50 kali 100 kali 10⁻⁶. Nah, aslinya seperti ini. Nah, ini minus, maaf. Nah, 10⁻⁶-nya bisa pindah ruas ke atas jadi ini 50 kali 100 jadi 5000. Yang saya tulisnya seperti ini, 5 kali 10⁻3. Nah, ini atau dengan kata lain tinggal 1000 dibagi 5. Dan ini sama ini kan 10⁻3 kan. Nah, 10⁻3 itu 1000 bagi 5 adalah 200 ohm. Ternyata XC-nya atau reaktansi kapasitifnya adalah 200. Oke, nah kemudian XL min XC adalah ya 0 kurangi 200. Saya nulisnya di sini minus 200 dikuadratkan. Sehingga dari situ sama-sama 200, sehingga saya sederhanakan jadi 200 akar 2. Kita masukkan ke Z sini. Ini tinggal balik lagi ke sini Z. V-nya 200/200 akar 2. Ini 200-nya kita coret ya. Sehingga sisanya setengah 1/akar 2 dikalikan ya, kita rasionalkan akar 2 per akar 2. Ini akar 2 kali akar 2 adalah 2 itu. Dan seperti itu, setengah akar 2. Dan jawabannya adalah ya. Oke, setengah akar 2. Oke, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.